Pastinya Anda semua nggak mau dong ketinggalan informasi dari kita, makanya jangan lupa subscribe official iNews Channel dan klik tombol lonceng yang tertera di layar Anda, supaya kita lebih semangat memberikan informasi kepada Anda. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut operasional KRL akan dihentikan selama 14 hari pada 18 April 2020. KRL tidak akan melayani penumpang di Jabodetabek seiring berlakunya PSBB. Pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Depok, Bogor, dan Bekasi, Jawa Barat diikuti dengan desakan sejumlah kepala daerah di daerah penyangga DKI Jakarta untuk penghentian operasional kereta rel listrik atau KRL. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat meninjau penerapan PSBB di Depok Rabu kemarin menyatakan KRL komuter lain akan menghentikan operasinya pada 18 April 2020. Namun kewenangan resmi pemberhentian KRL tetap ada di PT KCI. Kepala daerah sebatas mengusulkan lebih memutus mata rantai penyebaran corona. Usulan pemberhentian kereta seperti apa, Kang? Beberapa daerah kan mengusulkan seperti itu. Itu hasil kajian dari KCI, kemungkinan akan dilakukan tanggal 18. Berbarengan dengan PSBB-nya Tangerang. Kalau sekarang dilakukan, Tangerangnya belum PSBB, nanti nggak sinkron lagi. Nanti kita lihat hasil evaluasi. Tapi dipastikan untuk diberhentikan ya, Kang? Apa pengurangan Bukan dari saya, dari KCI. Dari KCI sendiri. Rencananya pengurangan jadwal atau memang dihentikan? pengurangan perjalanan atau dihentikan? Dari KCI akan dieksperimenkan untuk dihentikan. PT KCI selaku operator KRL telah berulang kali melakukan pembatasan jumlah rangkaian dan penumpang selama wabah corona. Hal ini dipicu dari terus merosotnya jumlah penumpang KRL. Dibandingkan masa normal, di mana penumpang KRL mencapai 1,1 juta orang per hari. Jumlah ini turun 40% di awal kampanye stay at home. Jumlah ini pun terus turun mencapai kisaran 300.000 penumpang setelah DKI Jakarta memberlakukan PSBB. Keputusan penghentian operasional KRL harus ditimbang dengan matang, mengingat KRL merupakan salah satu moda transportasi utama warga ke ibu kota. Tim Liputan iNews melaporkan. PT KCI sudah menerima usulan kepala daerah penyangga terkait rencana penghentian operasional KRL. PT KCI saat ini tengah meninjau usulan tersebut dan berikut pernyataan manajer External Relation PT KCI Adli Hakim Nasution. Ya, baik, untuk usulan tersebut ya kami sudah mengetahui dari kepala daerah yang meminta untuk KRL komuter lain ini di stop operasinya. Tentu saat ini yang kami ketahui adalah masih dalam tahap pembahasan di para stakeholder terkait, terutama pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan juga mempertimbangkan berbagai pihak lainnya. Untuk itu selama masih dalam masa pembahasan, kami sekarang masih menjalankan operasional KRL sesuai dengan apa yang ada selama masa PSBB, yaitu pembatasan, misalnya pembatasan jam operasional, kemudian juga jumlah pengguna per kereta atau per gerbongnya 60 orang. Nah, tentu nantinya ketika keputusan bersama ini sudah ada, kami akan patuh mengikuti keputusan tersebut, apapun yang menjadi kebijakan dari pemerintah. Kami juga menyadari bahwa dalam semangat untuk selama masa PSBB ini adalah yang penting kita saling bergotong royong untuk menghambat penyebaran COVID-19. Jadi kami nanti akan mendukung apapun kebijakan yang diambil, tentu dengan memperhatikan tujuan utamanya, yaitu menghambat penyebaran COVID-19 tadi. Pengguna KRL komuter lain mengaku keberatan jika operasional KRL diberhentikan sepenuhnya. Namun ada yang setuju guna memutus mata rantai penyebaran corona. Kalau kita ngikutin program pemerintah aja gimana baiknya, soalnya kalau kita menentang juga nggak bagus. Kalau agar biar segera corona ini cepat musnah lah gitu. Gitu pendapat ini. Terus terang sangat keberatan ya Kak ya, karena kan apalagi terutama untuk saya yang anak saya bolak-balik RSCM Bekasi karena tempat tinggal di Tambun dan harus berobat ke RSCM. Jadi kalau di stop rasa-rasanya sangat keberatan gitu loh. Kalau menurut saya sih sebenarnya kurang gimana ya, soalnya kan kita masih pengguna KRL nih, jadi agak susah juga sih kalau misalnya KRL benar-benar diberhentiin gitu. Jadi ya seenggaknya tetap jalan tapi memang jaga jarak gitu sih.
Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri tidak akan mendapatkan tunjangan Hari Raya atau THR tahun ini. Keputusan tersebut juga berlaku bagi anggota DPR dan DPD. Namun tunjangan Hari Raya bagi para aparatur sipil negara, ASN, anggota TNI, serta Polri akan tetap diberikan dengan sejumlah ketentuan. THR akan dibagikan bagi ASN golongan 1, 2, dan 3 atau pejabat negara lain yang setara. Nantinya THR akan disesuaikan dengan gaji pokok dan tunjangan, sementara bagi para pensiunan akan tetap mendapatkan THR sebagaimana tahun lalu. Langkah menghapus THR ini untuk menghemat belanja negara dan dialihkan ke penanganan pandemi COVID-19. THR untuk ASN TNI Polri, Bapak Presiden sudah memutuskan THR akan dibayarkan untuk seluruh ASN TNI Polri yang posisinya adalah di bawah atau dalam hal ini sampai dengan eselon 3 ke bawah. Jadi seluruh pelaksana dan eselon 3 ke bawah mendapatkan THR dari gaji pokok dan tunjangan melekat, tidak dari tukinnya. Pensiun juga tetap mendapatkan THR sesuai yang dilakukan pada tahun lalu, karena pensiun adalah kelompok yang mungkin rentan juga. Jadi THR akan dilakukan sesuai dengan siklusnya. Sekarang ini di dalam proses untuk melakukan revisi Perpres sesuai dengan instruksi Bapak Presiden bahwa THR untuk seluruh pejabat negara dan eselon 1 serta eselon 2 tidak dibayarkan. Namun untuk seluruh ASN TNI Polri lainnya, untuk eselon ketiga ke bawah atau pejabat negara yang setara eselon 3 ke bawah juga tetap dibayarkan. Namun seperti Presiden, Wapres, para menteri, DPR, MPR, DPD, kepala daerah, pejabat negara tidak mendapatkan THR dengan keputusan tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.